Cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Siang kali ini kita mau coba bikin cemilan yang mudah dan gampang juga enak ya, yaitu gyoza. Itu kalau di Chinese food kita biasa kenal dengan kuotie yang isinya ayam. Nah, untuk membuat gyoza ini ada 3 tahapan. Yang pertama kita buat kulitnya, lalu kita buat isiannya. Setelah itu kita mix antara kulit dan isiannya, dan setelahnya kita buat saus untuk cocolannya. Nah, untuk yang pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kulitnya itu cukup sederhana. Ada sekitar 250 gram tepung terigu, terus ada setengah sendok makan garam, dan juga air secukupnya hingga adonannya mudah diuleni. Seperti itu. Terus untuk isiannya juga mudah. Itu kita punya sekitar 200 gram ayam giling atau ayam cincang. Juga ada daun bawang dan sawi putih sebagai campurannya. Juga sebagai bumbu-bumbunya kita punya bawang putih cincang, kaldu ayam, ada juga saus tiram, lada bubuk, dan penyedap rasa. Seperti itu. Nah, untuk sausnya sendiri, saus cocolannya, ini kita buat dari saus sambal, bawang putih, dan bawang bombay. Nanti kita mix. Jadi seperti itu. Langsung aja kita ke tahapan pembuatan kulitnya. Oke, kita membuat kulitnya cukup gampang. Tepung yang sudah kita siapkan, tepung terigu, kita campur dengan garam kurang lebih setengah sendok teh. Setelah tercampur, kita campurkan dengan air secukupnya hingga mudah diuleni ya. Oke, segitu dulu. Setelah itu kita aduk-aduk. Jika masih keras atau masih mengental, kita tambahkan air lagi ya. Oke, kita aduk hingga kurang lebih adonannya seperti ini, sehingga mudah untuk dibuat menjadi kulit ya. Ini sudah cukup ulen, bisa kita buat untuk menjadi kulit. Setelah ini tahapannya adalah kita masukkan ke kantong plastik atau kita wrapping, lalu kita simpan atau diamkan hingga 30 menit ke depan, baru kita bisa gunakan. Oke, langsung aja kita masukkan ke kantong plastik ya. Boleh menggunakan kantong plastik atau plastik wrapping juga bisa. Masukkan seperti ini. Kita ikat. Ya, hingga 30 menit ke depan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, adonan kulitnya sudah siap. Selanjutnya kita buat isiannya. Oke, sobat cooking, untuk membuat isiannya, pertama-tama kita potongin sayur mayurnya dulu. Kita punya daun bawang dan sawi putih ya. Kita potong menjadi kecil-kecil ya untuk campurannya. Daun bawang ini cukup memberikan aroma ya, wangi pada campuran gyoza, cocok banget dengan perpaduan ayam gilingnya nanti ya. Untuk banyaknya sendiri, teman-teman sekalian bisa memperkirakan atau sesuai selera saja ya.
Kalau yang suka dengan daun bawang, silahkan. Jika ingin lebih banyak lagi, oke, sudah cukup. Potongan daun bawang ini langsung kita masukkan ke ayam giling yang tadi. Selanjutnya kita potong sawi putih ya. Kalau teman-teman kurang suka sawi putih, bisa juga diganti dengan kol ya. Sawi putih ini kita potong agak sedikit seperti dicincang ya, karena karakter dari sawi putih ini sendiri cukup lebar-lebar ya. Kalau terlalu lebar juga agak kurang enak ya, ada yang nyangkut rasanya seperti itu. Banyaknya juga sawi putih sesuai selera teman-teman sekalian. Kita potong berbalik arah supaya dia nggak terlalu panjang-panjang. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita gabungkan dengan ayam giling dan daun bawang yang sudah kita potong tadi. Ayam giling, daun bawang, dan sawi putih sudah kita campur ke dalam satu wadah. Selanjutnya bumbu-bumbu yang lainnya seperti yang saya ulas tadi, kita punya bawang putih cincang, punya penyedap, punya kaldu bubuk, ada namanya ini kaldu ayam, terus ada namanya saus tiram. Kita gabungkan jadi satu ya. Kita cari dulu pengaduknya. Ya. Sudah. Setelah masuk semua, kita aduk hingga rata ya. Aduk hingga daun bawang, sawi putih, dan bumbu-bumbunya itu menjadi satu. Aromanya sudah cukup berasa. Perpaduan antara bumbu-bumbu dengan ayam gilingnya cukup memberikan aroma yang enak nih ya. Untuk menambah keulenan agar tidak terlalu lembek ya, kita boleh tambahkan sagu atau tepung tapioka, nggak usah terlalu banyak, kurang lebih 1 sendok makan saja. Iya. Cukup 1 sendok makan. Kita aduk kembali. Kalau kita tambahkan tepung tapioka, nanti hasil adonannya itu akan menjadi lebih kenyal ya, atau lebih lebih ulen, sehingga saat digigit itu lebih terlihat teksturnya ya, lebih keras gitu teksturnya, sehingga rasanya juga akan lebih nikmat nih. Oke. Seperti ini saja untuk isiannya. Nanti setelah 30 menit kemudian kita bisa masukkan ke kulitnya. Oke, kulit pangsitnya sudah kita pipihkan. Kira-kira seperti ini hasilnya. Ini dengan komposisi yang tadi kita bisa mendapatkan sekitar 20 pieces kulit pangsit ya. Selanjutnya setelah kulit pangsitnya jadi atau kulit gyozanya jadi,
kita masukkan adonan yang tadi telah kita buat ini ke dalam kulit gyozanya. Caranya seperti ini. Kita ambil kurang lebih setengah sendok makan saja ya. Karena kalau terlalu penuh nanti khawatirnya ayamnya itu tidak matang saat dimasak atau di steam ya. Seperti ini. Kita lipat dua seperti ini. Setelah kita taruh, kita lipat. Seperti pastel ya. Kita susun di tempatnya agar rapi. Jangan lupa untuk adonan kulit gyozanya itu ditaburi dengan tepung maizena atau dengan sagu boleh. Ini fungsinya supaya tidak lengket ya antar kulit ya. Karena kita penempatannya ditumpuk. Kita tekan-tekan supaya dia lebih nempel ya. Seperti itu. Oke, kita teruskan sampai kulitnya habis ya. Oke, sahabat cooking, selanjutnya hasil dari gyoza yang kita lipat dengan kulitnya adalah seperti ini penampakannya. Seperti ini. Setelah kondisinya seperti ini, kita mulai memasak ya. Kita mulai menggoreng, lalu melakukan steam terhadap gyoza ini. Bagaimana caranya? Kita langsung masak ya. Oke, nggak perlu lama-lama. Apinya nggak perlu besar-besar, cukup api yang kecil saja. Oke, api kecil saja. Lalu kita tambahkan minyak sayur. Ya, kita ratakan. Kita menunggu minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, baru kita masukkan adonan gyoza yang sudah dilapisi dengan kulit ya. Oke, sahabat cooking, setelah adonan dan kulitnya kita satukan, kita goreng ke dalam wajan atau teflon yang sudah dilapisi minyak. Kurang lebih 1-2 menit hingga bagian bawahnya kecoklatan seperti ini. Nah, setelah kecoklatan seperti ini, selanjutnya kita steam, kita beri air ya, kita siram air kurang lebih 1,5 gelas ya, 1,5 gelas seperti ini. Satu gelas saja ternyata cukup. Setelah kita masukkan air, kita tunggu hingga airnya ini habis ya, sehingga kulit pangsitnya ini matang atau kulit gyozanya matang merata. Oke, kita tunggu saja hingga airnya habis. Kita tutup dengan menggunakan penutup. Apinya kita besarkan sedikit ya. Ya, seperti ini. Kita tunggu kurang lebih 5-7 menit ya, sobat cooking.
tumis hingga harum bawang putihnya dan bawang bombay. Jangan terlalu matang karena nanti jika hangus aromanya ini akan merusak rasa saus cocolan tersebut ya. Cukup sudah seperti ini, bawang bombay sudah kecoklatan. Kita masukkan saus sambalnya. Api kita kecilkan. Kita tambahkan kecap ikan kurang lebih setengah sendok teh. Saus tiram juga kita tambahkan setengah sendok teh. Kita tambahkan kaldu ayam kurang lebih setengah sendok makan ya. Cukup, kita larutkan. Kita tunggu hingga larutannya ini mendidih ya, sehingga siap untuk dihidangkan. Kita besarkan apinya. Bermain di alam bersama teman-teman, menikmati hidangan sungguh menyehatkan. Hayo teman-teman, kita bermain dan belajar.